Lalu rename. Rename ini gunanya adalah untuk memberikan nama ulang kepada variabel. Jadi kan daripada kita juga tadi kita bolak-balik terus kuesionernya, bolak-balik terus, mending kita kasih nama aja. Jadi ini nama variabel ini apa sih? Jadi kita tulis rename. Di sini kita rename. Misalkan yang kita tidak perlu melakukan perubahan nanti itu adalah yang pertama usia. Karena nanti kita akan melakukan sedikit perubahan dalam yang datanya bentuknya 1-2. 1-2 kayak misalkan perkotaan pedesaan itu kan isinya adalah 1-2, itu nanti kita harus membuat variabel dummy atau 1-0 karena ketika melakukan regresi itu harus dalam bentuk 1 dan 0 atau bentuknya biner dalam regresi data-data yang seperti itu. Jangan 1-2 tapi harus 1 dan 0. Jadi untuk yang kita tidak ubah itu adalah data-data yang numerik, yang sudah angka bentuknya, ataupun yang maksudnya yang dalam bentuk angka. Jadi kayak usia itu kan nanti kita hanya mengubah formattingnya, kita hanya mengubah dari string ke angka, tapi tidak diubah lagi, tidak diotak-atik lagi. Selain itu, upah juga kita tidak akan mengotak-atik lagi seperti itu. Jadi kita tulis rename B4K6 adalah di sini saya namakannya adalah usia. Lalu kita rename lagi, B5R26A itu adalah upah uang. Lalu kita rename lagi, B526B itu adalah upah barang. Oh ya, sorry saya terlalu cepat. Jadi rename, jadi cara menulis komennya adalah rename nama komennya. B526B ini adalah nama variabel yang kita mau rename, lalu spasi nama variabelnya mau jadi apa. Jadi di sini adalah upah barang. Nah, memang di dalam stata ini kita tidak boleh ada space di dalam angka, di dalam nama variabel. Misalnya kita mau pakai upah spasi barang. Kenapa seperti itu? Karena space di dalam stata itu dianggap sebagai bagian berikutnya dari komen. Jadi dia membaca bahwa upah ini adalah bagian dari komen, lalu barang ini adalah komen yang bagian dari komen yang lain seperti itu. Sehingga kalau mau ada space atau mengganti space bisa menggunakan underscore atau macam. Tapi dalam hal ini kita tulis saja upah barang. Jadi itu penting untuk diketahui terkait space ini. Jadi memang nama-nama variabel itu tidak di dalam stata itu tidak ada yang pakai space. Jadi misalkan upah uang itu tidak boleh upah spasi uang. Karena tadi spasi itu dianggap sebagai salah satu dia adalah komen yang lain. Jadi upah dan barang itu, upah dan uang itu dibaca sebagai dua komen yang berbeda nanti. Jadi rename ini juga bisa Bapak Ibu singkat menjadi ren. Jadi sama saja Bapak Ibu tulis rename atau ren itu sama saja. Oke. Itu adalah komen berikutnya terkait ini. Komen berikutnya ada 3 komen yang mungkin agak penting juga ketika ini masih dalam taraf manajemen data, yaitu adalah toString, dString, dan encode. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu lebih advance lagi, mungkin akan perlu decode. Tapi sementara ini yang kita perlukan yang basic adalah 3 hal ini. Nah, apa gunanya? Yang pertama, toString. toString ini gunanya adalah data yang numerical diubah menjadi data string. Jadi angkanya, jadi ini data numerik menjadi data string. Nah, baiknya memang ketika Bapak Ibu melakukan toString ini, jumlah angka antar di dalam satu, jadi misalkan dalam variabel tersebut itu angkanya sama semua. Jadi kalau misalnya dalam ribuan semua, bentuknya dalam ribuan juga seperti itu. Nah, sintaksnya adalah toString, lalu nama variabelnya seperti apa. Berikutnya dString. dString adalah kebalikan dari toString. Jadi dia kalau tadi toString mengubah numerik menjadi string, dString itu kebalikan dari string menjadi data numerik. Tapi angkanya harus numerik. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi punya data tadi Albania,
lalu Bapak Ibu melakukan dstring, maka akan error. Karena dstring ini harus dalam bentuk angka. Kalau tadi kan usia itu dalam bentuk angka sebetulnya, tapi dia dalam string, maka dia nanti bisa di dstring seperti itu. Tulisannya adalah dstring lalu variabelnya apa seperti itu. Lalu berikutnya adalah encode. Encode ini adalah mengubah data string menjadi ini sebenarnya adalah data yang warna biru atau data yang numerical yang ada labelnya. Jadi misalkan Albania nanti misalkan kita encode country kayak tadi Albania, maka Albania akan menjadi angka 1 seperti itu. Jadi misalkan Albania itu 1, lalu misalkan negara lain itu jadi angka 2 seperti itu berdasarkan alfabet urutan abjadnya. Jadi yang A itu akan menjadi 1, lalu berikutnya selanjutnya abjadnya akan menjadi 2 dan seterusnya seperti itu. Nah, komennya adalah encode var2 dan gen nama seperti itu. Jadi mungkin saya contohkan untuk encode ya, karena ini contoh saja. Misalkan saya mau mengubah data stringnya itu adalah data provinsi ya. Jawa Pro, kita ubah nama Pro, encode nama Pro, gen provinsi gitu ya. Jadinya seperti apa? Jadi kalau dalam browse itu Bapak Ibu juga bisa tulis bro spasi nama variabel yang mau di browse. Jadi kita bisa batasin saja. Nah, ini adalah data nama Pro yang aslinya. Yang sebelah kanan adalah hasil encode-nya. Jadi Jawa Tengah itu di encode menjadi angka 5 di sini. Jawa Timur itu menjadi angka 6. Jadi ini berdasarkan abjadnya. Kalau Banten pasti akan menjadi 1 karena Banten B yang paling pertama secara abjad. Mungkin habis itu DI sebagai angka 2 betul. Mungkin habis itu DKI dan seterusnya seperti itu. Jadi itu gunanya melakukan encode seperti itu. Dan ini mungkin akan berguna ketika Bapak Ibu mau melakukan paneling data. Jadi mungkin ID-nya dalam bentuk nama negara. Misalnya Bapak Ibu punya list nama negara, daripada Bapak Ibu bikin angka 1 sampai 10 untuk masing-masing negara bisa menggunakan encode langsung, sehingga nanti langsung di setiap country atau setiap negara itu diberikan angka kodenya masing-masing dari start. Jadi itu adalah encode. Nah, sekarang kita melakukan dstring. Jadi kita tulis dstring. Nama variabelnya apa? Jadi nama variabelnya itu adalah usia tadi ya, usia, koma replace. Nah, komanya ini bisa apa aja? Jadi untuk option dstring yang basic yang Bapak Ibu bisa Bapak Ibu menggunakan replace. Jadi replace ini artinya apa? Kalau Bapak Ibu kasih koma replace, maka usia itu akan ditimpa variabelnya dengan yang non-string. Jadi karena tadi kita mengubah dari data string menjadi data non-string atau jadi numerik, kita akan menimpa data stringnya sehingga data stringnya hilang, lalu ada variabel usia yang isinya non-string seperti itu. Kalau Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu mungkin usia numerik gitu, usia num. Jadi kalau pakai gen ini variabel usia yang dalam bentuk string itu tetap ada, plus ada nama tambahan variabel usia numerik itu, di mana usia numerik itu adalah versi non-string dari usia gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan replace, jadi menimpa variabel yang lama dengan variabel string yang lama menjadi variabel non-numerik atau non-string, atau Bapak Ibu bisa keep dua-duanya, jadi ada data yang stringnya usia, tapi ada juga yang non-string dengan nama usia num. Gitu. Tapi untuk contoh kali ini kita cukup dengan replace karena kita tidak memerlukan lagi data dalam bentuk string. Nah di sini ada tulisannya all character numeric replace as byte. Kalau nanti kalau misalkan ada data yang tidak angka seperti itu, maka dia pasti non converted seperti itu. Jadi itu yang nanti harus dicek juga. Jadi dia tidak error, tapi di sini ada notes-nya bahwa tidak di-convert angkanya seperti itu. Jadi kalau kita buka lagi browse, nah sekarang usia warnanya sudah putih. Jadi kalau di dark mode ini putih itu sama dengan hitam kalau di yang putih, gitu ya. Jadi ini sudah dibaca sebagai angka. Jadi sejauh ini sudah aman untuk membuat dstring ini.